Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Belatuk hinggap di atas dahan, pergi terbang ke lain pohon. Hidup mati di tangan Tuhan, hanya kepada Allah kita memohon. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini ibarat sebuah oase di tengah kekeringan yang panjang. Apalagi pada saat ini kita menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang saat ini tengah melanda di seluruh dunia. Pada saat bulan Ramadan inilah kita mempunyai ruang waktu, jeda yang baik bagi umat Islam untuk dapat bertafakur, merefleksikan diri dan mengenapkan batin untuk mencapai hati yang suci. Sesungguhnya ibadah puasa itu sendiri sudah ada pada agama-agama yang terdahulu dan disempurnakan dalam syariat Islam pada abad kedua Hijriah. Ibadah puasa tentunya memiliki hikmah yang penting karena ibadah puasa ini ada dua dimensi di dalamnya, yaitu dimensi zohir dan dimensi batin, di mana dapat meningkatkan kualitas fisik dan juga kualitas spiritual umat manusia. Kualitas fisik itu sendiri akan mengantarkan tubuh kita menjadi lebih sehat, karena setelah kurang lebih 11 bulan organ tubuh kita bekerja tanpa henti, sekarang saatnya lah kita mendapatkan efek positif dari puasa itu untuk lebih meningkatkan kesehatan kita. Dari sisi spiritual, puasa juga mendorong lahirnya kekuatan mental, ketenangan jiwa yang dapat menumbuhkan pribadi yang mulia. Dua hal ini, yaitu ketahanan fisik dan kematangan spiritual lah yang merupakan prasyarat utama untuk menjadikan manusia sebagai khalifah yang baik di muka bumi ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja puasa juga mencernihkan batin kita. Ibadah puasa yang kita jalani meningkatkan kualitas kepribadian manusia. Apabila puasa ini kita lakukan secara khusyuk, secara ikhlas menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan meminggirkan segala amarah dan akan menghadirkan ketenangan berpikir. Sesuai dengan hikmah puasa, akan berfungsi bagi manusia untuk dapat mengendalikan hawa nafsu. Bagi manusia-manusia yang tidak dapat mengendalikan nafsunya, hanya akan menjadi pribadi yang egois, perusak alam, dan hanya mengejar kekuasaan semata. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawa nafsu itu sendiri pada prinsipnya dapat diuraikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah nafsu ghadabiyah, yaitu nafsu yang membuat manusia hanya mengejar ambisinya semata. Ada manusia-manusia yang berambisi untuk mengejar pangkat. Ada yang berambisi untuk mengejar kedudukan semata. Ada juga manusia-manusia yang hanya mengejar kekuasaan untuk memiliki power di antara manusia yang lainnya. Yang kedua adalah nafsu syahwatiyah. Nafsu syahwatiyah ini menjadikan manusia untuk gemar mengejar kenikmatan di dunia berupa materi, keinginan-keinginan untuk memperoleh mobil-mobil mewah, harta benda yang banyak, rumah yang megah, yang semuanya itu tentu saja tidak akan kita bawa mati ke alam akhirat kelak. Namun apabila manusia dapat mengendalikan nafsu, dapat mengendalikan diri, dan mengendalikan jiwa dengan menahan amarah dan syahwat, maka tentu saja akan menuai ketenangan jiwa dan kesejukan spiritual. Ketika manusia sudah mencapai titik ini, maka manusia akan merasakan nafsu yang ketiga, yaitu nafsu mutmainnah. Yakni nafsu yang lembut, yang menghadirkan ketenangan dan kedamaian di dalam jiwa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang berhati lembut, santun dan damai dengan kemuliaan hidup.
Mereka yang tenang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan-golongan yang dekat dengannya. Golongan yang akan mendapatkan keberuntungan yang tak terhingga. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi golongan ini. Seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ketika manusia sudah mencapai tingkatan tumakninah ini, akan menjadi seorang pemimpin, seorang khalifah, dan menjadi referensi dalam kita memiliki sikap hidup. Ketenangan jiwa dan kejenihan berpikir ini akan menimbulkan keputusan-keputusan dan kebijakan dalam mengambil suatu langkah yang akan berguna bagi kemaslahatan umat. Karena tanpa dibarengi dengan kejenihan batin, tentu saja seorang pemimpin hanya akan menimbulkan konflik dan konfrontasi. Memimpin tanpa dibarengi dengan jiwa al-mutmainnah hanya akan menjadi pribadi yang semata-mata mengejar kekuasaan belaka. Pemimpin yang hanya mengejar citra, tidak berbekal kekuatan iman dan ketenangan jiwa, akhirnya akan terkubur oleh janji-janjinya sendiri. Akan hancur dunia ini, tidak akan menimbulkan kemaslahatan bagi umat. Puasa ini juga melatih untuk menghindarkan para pemimpin dari fitnah keji dan sikap yang zolim. Dan seorang pemimpin yang mutmainnah, seorang manusia yang mencapai derajat mutmainnah, tidak akan pernah menyebar kesesatan. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa pada Ramadan kali ini akan menguatkan jiwa dan mental kita untuk sama-sama kita melewati pandemi COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.